Selamat datang kembali di pemrograman menggunakan bahasa Python. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan IDE di Spider. Karena selanjutnya kita akan menggunakan Spider, maka kita perlu juga mengenalkan apa itu Spider. Jadi Spider itu uh, singkatan dari Scientific Python Development Environment. Jadi ini lebih untuk ke scientific. Uh, Spider ini merupakan IDE untuk komputasi sains yang ditulis dalam dan untuk bahasa Python. Jadi di dalamnya sudah termasuk editor, konsol, dan variable explorer uh, untuk membantu mengembangkan program yang dibutuhkan secara sebagai scientist. Gitu. Nanti akan dijelaskan satu persatu komponen dari spidernya. Nah ini adalah yang pertama bentuk dari tampilan spidernya. Jadi di sini adalah yang pertama yang biru ini adalah untuk kode editor dan juga syntax highlight. Jadi untuk membuat sebuah kode yang cukup panjang kita bisa menggunakan di daerah sini di kode editor ini. Dia sudah termasuk syntax highlight. Jadi dia akan memberikan warna-warna untuk perintah-perintah atau sintaks-sintaks dari bahasa Python itu sehingga mudah untuk dikenali ini variabel atau nama sintaks yang ada di Python. Lalu di sebelahnya di sini ada Windows sub Windows untuk help variable explorer. Jadi nanti variabel yang aktif itu bisa dilihat di sini untuk bisa melihat plot juga dan juga untuk melihat folder. Lalu yang di bawahnya ini adalah IPython console dan history. Jadi ini adalah untuk interaktif programming. Jadi kalau misalkan kita belum yakin bagaimana perintahnya, kita bisa coba-coba di sini sehingga nanti kita bisa meyakinkan outputnya. Kalau misalkan inputnya seperti ini, maka outputnya seperti apa sebelum nanti akhirnya diketikkan di code editor ini. Untuk tampilan spidernya seperti ini. Ini salah satu contohnya. Ini adalah bagian code editornya. Nah, di sini bagian help-nya. Di sini ada beberapa tab variable explorer. Jadi nanti kalau misalkan saya ketik x sama dengan 1. Nah, nanti di sini ada variabel namanya x, tipenya integer, ukurannya 1, nilainya 1. Misalkan saya tulis lagi y sama dengan abc. Nah, di sini nanti ada variabel namanya y, tipenya string, ukurannya 1 dan value-nya abc. Seperti itu. Nah, di sini juga ada bagian plot, tapi karena saya belum ngeplot, saya coba saja di plot. Nah, ini misalkan saya running program yang di sini, karena di sini ada hasil plotnya, nanti akan tampil plot di sini. Lalu untuk file ini folder yang aktif yang sedang kita gunakan. Itu nanti kita bisa memilih beberapa file yang ada di sana atau menyimpan file ke sini gitu. Profiler ini jarang digunakan. Lalu di sini IPython yang digunakan untuk mengetes atau mencoba ya beberapa fungsi yang ada di Python. Contohnya yang tadi ketika kita ingin membuat XYZ misalkan sebuah variabel nilainya 1 2 3 itu nanti akan tampil XYZ. Nah, XYZ ini adalah tipenya integer, size-nya 1 1 2 3. Seperti itu. Misalkan mau di delete XYZ nanti ya nanti ada untuk perintah-perintah untuk menghapus variabelnya itu. Jadi untuk membuat file yang baru atau untuk kode yang baru, kita bisa klik daerah sini. Ini untuk new file, ini untuk open file, dan ini untuk save filenya. Sedangkan untuk merunning kodenya, kita bisa klik tombol yang play mirip play ini, atau bisa pencet tombol F5. Jadi di sini kalau misalkan kita ingin membuat file baru, kita klik. Nanti di sini adalah untitled null.py. Extensionnya itu adalah .py semuanya. Jadi misalkan ini usernya
siapa, lalu dibuat oleh siapa gitu. Kita bisa ketikkan misalkan X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Oops, sorry, kurang enter. Z sama dengan 3 dan seterusnya. Itu nanti. Kita bisa save. Nanti ini save-nya kita mau di mana tergantung kita. Misalkan saya save sebagai test file. Nah, nanti kalau kita mau run, kita tinggal klik yang tombol run ini. Nah, nanti saya remove all variable dulu. Variabelnya supaya bersih. Kita run lagi. Nah, nanti di sini dia akan membuat variabel X, Y, Z dengan nilai 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, untuk help atau meminta bantuan atau code completion juga bisa ditambahkan, nanti ada kite, tapi ini perlu di-download lagi. Ini tidak wajib, tapi cukup membantu. Jadi nanti di tab tools ini ada install kite completion engine. Jadi ini nanti kalau misalkan ada salah ketik itu bisa diperbaiki oleh kite ini. Jadi di sini di tools install kite, misalkan mau diinstal, install. Tapi ini cukup lama nanti prosesnya. Tinggal oke dan tunggu saja sampai selesai. Nanti kite kalau misalkan sudah selesai, nanti dia akan membantu dalam proses code completion atau menyelesaikan sebuah perintah tanpa perlu kita mengingat terlalu banyak kode-kode perintah dari Python ini. Seperti itu. Dan terima kasih. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih.